Ada beberapa konsep ya, ada beberapa istilah yang digunakan pada waktu kita membahas tentang sampel. Apa? Ada universe atau populasi, ada stratum, ada elemen, ada sampel. Apa? Kalau misalnya di statistika yang paling sering terdengar istilahnya kan populasi sama sampel, ya nggak? Ya, populasi itu keseluruhan objek yang kita teliti, ya, sampel itu sebagian dari populasi yang nanti akan kita ambil datanya, kita proses. Gitu. Nah, stratum sama elemen apa nih? Ini bagian juga, bagian dari populasi, ya. Kenapa kita pelajari hal tersebut? Kenapa istilahnya dipakai? Karena nggak semua proses sampling itu kita lakukan secara random ke satu bak besar populasinya itu. Kadang-kadang populasi itu terdiri dari beberapa jenis, ya beberapa jenis itu perlu kita kategorikan dulu, gitu kan. Kita kelompokin dulu, nanti baru ngambil sampelnya dari kategori-kategori itu, gitu kan. Nah, itu ada stratanya, ada tingkatannya, ada stratumnya. Ya. Ada juga elemen. Ya, elemen itu apa ya? Tadi objek-objek satu yang kita ambil datanya dari populasi. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Pertama, populasi. Populasi itu apa? Populasi itu adalah semua objek atau individu, kumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu, ya, yang jadi objek kajian kita, objek penelitian kita. Sekumpulan data ya itu bisa berupa benda, bisa berupa orang, atau bisa kejadian gitu ya, yang nanti kita kumpulkan, ya, yang nanti akan kita teliti, itu populasi. Kayak tadi misalnya ingin tahu tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh orang Indonesia terhadap hal tertentu, ya berarti keseluruhan orang Indonesia itu populasinya. Ya. Definisi lainnya juga bisa dianggap sebagai data menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan tertentu dalam investigasi. Ya. Itu populasi. Populasi kalau misalnya kita bagi, ya, kita bagi berdasarkan keadaannya. Itu ada dua hal. Ada populasi yang kita sebut sebagai homogen, populasi homogen. Kapan? Kalau unsur-unsurnya bersifat relatif seragam, karakteristiknya mirip satu sama lain. Contoh apa? Varian kopi gitu. Varian kopi kan ya mirip, bentuknya kayak gitu, warnanya kayak gitu gitu. Cuma ada jenisnya beda, ya kan? Aromanya beda, sumbernya beda dan lain-lain gitu. Yang sama. Contoh lain apa? Misal kita mau meneliti tentang sifat orang ras tertentu gitu. Rasnya ras Melayu, jenis kelaminnya laki-laki gitu. Nah, hampir keseluruhannya kan mirip, perawakannya mirip gitu kan. Mungkin sifat-sifatnya juga mirip gitu. Ya. Itu homogen. Lawannya homogen apa? Ada heterogen. Heterogen itu kapan? Kalau misalnya unsur dari populasi itu sifatnya relatif berbeda. Ya, di sini yang jadi contoh golongan darah gitu. Golongan darah ada macam-macam, tapi golongan darah juga bisa kita anggap homogen ya, karena masih satu jenis gitu. Nah, kalau misalnya kopi, yang bisa jadi contoh lain, misal minuman, ya, minuman yang jadi favorit dalam satu kota tertentu gitu. Ya, minumannya ada macam-macam, ada yang air putih, ada yang es kelapa gitu, ada jus, ada soda, ya macam-macam. Nah, itu lebih heterogen lagi. Ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau kita bagi berdasarkan keadaan, ya. Kalau kita bagi berdasarkan karakteristiknya, maka populasi itu bisa kita lihat sebagai univariate, bivariate, atau multivariate. Apa itu univariate? Univariate itu karakteristiknya cuma satu, ya, di dalam satu waktu tertentu. Ya. Uni itu satu, variate ya ada variabelnya. Variabelnya cuma satu di sini. Apa ya? Kita mau meneliti umurnya, atau gajinya doang, atau jenis kelaminnya doang, atau hal-hal lain yang cuma
satu karakteristik aja dari populasi tersebut. Ya, itu univariat. Nah, bivariat itu dua variasi, ya, dua variabel di sini. B itu dua, variat ya variabel. Apa itu? Bivariate population itu adalah kalau misalnya populasi kita itu diukur dua karakteristik. Ya. Contoh, misal variasi keinginan belajar siswa di beberapa kota. Ya. Variabel pertama kita adalah keinginan belajarnya, variabel keduanya adalah kotanya. Gitu. Siapa tahu lokasi kotanya mempengaruhi gitu. Yang dia di kota besar itu kemampuan keinginan belajarnya itu siapa tahu lebih rendah atau lebih tinggi dibandingin kalau dia ada di pedesaan. Ya, itu bivariat. Ada juga multivariat. Multivariat itu kalau punya 3 atau lebih. Jadi 1 dibedakan, 2 dibedakan, 3 atau lebih kita nyebutnya udah multivariat. Ya. Kalau berdasarkan ukuran, ya maka populasi bisa kita bagi 2. Ada populasi berhingga, ada populasi tidak berhingga. Ya, tergantung banyaknya jumlah anggota populasi. Bisa kita tahu secara pasti nggak? Kalau kita bisa tahu secara pasti jumlahnya berapa, ya atau sebesar apa, maka populasinya kita sebut berhingga. Tapi kalau misalnya nggak diketahui, ya kita sebut populasinya tidak berhingga. Nah, istilah kedua yang diperkenalkan adalah strata atau stratum. Apa itu? Kalau misalnya suatu populasi kita bagi dulu ke dalam beberapa grup yang punya karakteristik tertentu, ya, maka karakteristik grupnya itu kita sebut sebagai stratum atau strata. Strata itu lapisannya. Nah, kita bikin bertingkat lapisannya. Contoh apa? Kita mau meneliti penduduk satu kota, penduduk Depok misalnya. Ya, penduduk Depok itu kan ada orang yang umurnya udah tua gitu kan, di atas 60 tahun misalnya, ada yang umur menjelang tua, menjelang tua, 45 sampai 50 lah. Gitu. Ada yang masih muda gitu, 25 sampai 40-an tahun, gitu. Ada remaja gitu, 15 sampai 25 tahun misalnya. 25 tahun masih remaja ya, nggak apa-apa lah. Ya, biar seneng. Habis itu ada yang masih kanak-kanak atau ada yang balita. Gitu. Itu ada bertingkat. Nah, karakteristiknya kadang-kadang beda kan. Yang dewasa gimana, yang muda gimana, yang remaja gimana, gitu. Itu karakteristiknya beda. Makanya kadang-kadang pengambilan datanya juga dibedakan. Ya, maka kita bagi dulu jadi beberapa grup tersebut. Kita bagi dulu jadi beberapa lapisan tersebut. Ya. Nah, yang jelas setiap elemen itu masuk ke dalam lapisan secara eksklusif, mutually eksklusif setiap lapisannya. Nggak ada satu orang yang masuk ke dalam dua lapisan yang berbeda gitu, nggak. Ya, itu strata. Jadi kayak partisi aja. Ya. Strata itu kita bagi partisi. Elemen. Apa itu elemen? Elemen itu adalah bagian-bagian yang membentuk target populasi. Unsur yang membentuk target populasi atau poin-poin sumbernya. Misal penelitian kita terkait sama orang ya, orang per orangnya itu adalah elemen populasinya. Contoh, kalau kita mau meneliti tentang penduduk Depok, populasinya penduduk Depok, ya Bapak A yang tinggal di Depok, Ibu B yang tinggal di Depok juga, gitu kan? Itu adalah elemen dari populasi tersebut. Objek yang nanti datanya kita ambil. Sampel, terakhir nih. Ya, ada populasi, ada sampel. Sampel itu apa? Sampel adalah kumpulan dari orang, objek, atau elemen yang dipilih dari populasinya. Ya, dia adalah porsi atau subbagian dari populasi. Milihnya gimana? Kalau kita punya populasi kayak gini, gitu kan? Apakah kita milih, udah ambil aja yang sebagian dari sini? Atau kita ambil secara random, oh iya, si orang A, si orang B, si orang C yang nyebar. Gitu. Bebas. Ada beberapa cara untuk pengambilan sampel. Ya, yang jelas, kalau kita ngambil sebagian dari populasi, ya, itu yang kita sebut sebagai sampel.